Seorang mahasiswi asal Aceh Timur yang berkuliah di Banda Aceh, ZU 21 tahun, hampir menjadi korban ruda paksa oleh supir travel Hiace. Pelaku diketahui berinisial AM, 36 tahun, warga Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, yang kesehariannya bekerja sebagai sopir Hiace Banda Aceh Langsa. Peristiwa bejat AM itu terjadi di kawasan Kecamatan Simpang 3, Kabupaten Pidi. Saat kejadian, hanya mahasiswi yang berusia 21 tahun itu menjadi penumpang satu-satunya. Sedangkan penumpang lainnya yang berangkat dari Banda Aceh sudah ada yang turun terlebih dahulu. Saat ini pelaku sudah dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim Mahkamah Syariah Sigli nomor 23/JN/2022/MSSGI yang dibacakan pada Kamis 29 Desember 2022. Majelis Hakim tetap memerintahkan kepada pelaku AM tetap ditahan dalam sel tahanan sampai eksekusi hukuman cambuk dilakukan. Dalam amar putusan, Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Ketua Dr. Randa Rubaiyah dan Hakim Anggota Adamo Isber dan Dr. Randa Zuhra menyatakan terdakwa AM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pelecehan seksual terhadap saudari ZU. Hal itu sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, yaitu melanggar pasal 46 ayat 1 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Oleh karenanya, dengan ukubat cambuk di depan umum sebanyak 35 kali dengan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai eksekusi cambuk dilaksanakan. Dalam dakwaan, peristiwa bejat ini terjadi pada Kamis 20 Juli 2022. Pagi itu terdakwa dihubungi oleh rekannya bahwa ada penumpang satu orang tujuan Lok Nibong yang berangkat nanti malam. Rekan tersebut kemudian mengirimi nomor telepon korban untuk terdakwa hubungi lokasi jemput. Lalu sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa dengan mengendarai mobil penumpang Hiace tiba di depan rumah korban di satu desa dalam Kecamatan Syah Kuala, Banda Aceh. Setelah itu mobil menuju ke Simpang Lambaro karena ada penumpang laki-laki yang menunggu di tempat tersebut. Kemudian terdakwa meminta korban untuk duduk di bajar 2 atau di belakang sopir dan mobil melaju ke arah Medan. Sekira pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat, mobil yang dikemudi oleh terdakwa singgah di sebuah warung makan di daerah Sare, Aceh Besar. Terdakwa dan penumpang laki-laki tersebut turun untuk makan minum, sedangkan korban tidak turun. Setelah itu terdakwa masuk lagi ke dalam mobil, sedangkan penumpang laki-laki tersebut tidak melanjutkan perjalanan. Sehingga hanya terdakwa dan korban yang berada di dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan ke arah Medan. Sekira pukul 2.30 waktu Indonesia bagian Barat, mobil tiba di depan terminal Berenun dan terdakwa mengatakan kepada korban bahwa penumpang hanya dia saja dan terdakwa tak mungkin mengantarkannya ke Lok Nibong. Lalu ia menawarkan mobil L300 kepada korban. Mendengar hal itu, korban menjawab tidak bisa karena beralasan muntah. Kemudian terdakwa berkata lagi, jam segitu mobil Hiace juga tidak ada lagi. Lalu ia menanyakan apakah ada keluarga yang berada di daerah tersebut. Korban lalu menjawab ada tapi tidak tahu rumahnya. Selanjutnya terdakwa menyuruh korban menghubungi ibu kandungnya untuk menanyakan alamat rumah saudara korban. Usai mendapat alamat tersebut, terdakwa balik ke arah kota Sigli dan pada saat di Simpang Lampioh Saka Kecamatan Pekanbaro, Pidi, terdakwa membelokkan mobil ke arah Peleu Kecamatan Simpang 3 Pidi. Sesampainya di Kampung Raya Peleu sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa menepikan mobil dan memberhentikannya di sebuah lahan kosong yang berada di pinggir jalan. Kemudian terdakwa turun keluar dari mobil menuju ke arah pintu Banjar 2. Dari mobil tersebut ingin melakukan pemerkosaan terhadap korban. Terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam mobil serta menguncinya dari dalam dengan maksud agar korban tidak bisa melarikan diri. Pada saat berada di samping korban, terdakwa langsung melakukan perbuatan bejat tersebut. Tetapi korban melakukan perlawanan dengan mendorong tubuh terdakwa. Selanjutnya korban melindungi tubuhnya itu dengan tas laptop dan ianya ketakutan dan berteriak minta tolong sembari menangis.
Terdakwa pun membekap mulut korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan sambil berkata, "Jangan berteriak," karena ia tidak ingin mengapa-ngapain. Kemudian terdakwa memegang tangan sebelah kanan korban dan mencium tangannya sebanyak 1 kali sambil meminta maaf. Korban yang menunduk karena ketakutan berusaha ditenangkan oleh terdakwa sambil mengelus-elus di bagian atas kepala korban. Lalu terdakwa meminta kepada korban untuk tidak memperbesarkan masalah ini, dan selanjutnya terdakwa kembali ke kursi kemudi untuk mengantarkan korban ke rumah saudaranya. Sesampainya di lokasi, korban menangis yang kemudian saudara korban menanyakan kepada terdakwa. Dikarenakan takut ketahuan aksi cabulnya tadi, terdakwa segera meninggalkan lokasi. Korban kemudian menceritakan kejadian pelecehan seksual tersebut kepada sepupunya dan kepada ibu kandung melalui telepon. Pihak keluarga korban tak terima atas kebejatan terdakwa sehingga membuat laporan pengaduan ke Mapolres Pidi. Berdasarkan hasil visum et reventum dari Puskesmas Kembang Tanjong nomor 739/Puska-BT/7 Romawi/2022 pada 22 Juli 2022, didapati luka lecet 0,5 cm di tangan sebelah kiri, memar di dahi 1 cm, luka lecet di bibir bawah 0,5 cm, memar 0,5 cm, dan memar di kaki sebelah kiri 1 cm.